Shalom saudara, saya baca sebuah artikel tentang penggunaan masker. Begitu pentingnya dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita menggunakan masker. Saya perlihatkan sebuah gambar yang mengatakan kalau seorang bawa virus corona COVID-19 dan bertemu dengan orang yang sehat, sama-sama tidak pakai masker, tingkat penularannya 100%. Kalau seseorang mengidap virus corona COVID-19 berjumpa dengan seorang yang sehat pakai masker, maka tingkat penularannya 70%. Kalau seseorang yang punya virus corona dia pakai masker, ketemu orang sehat nggak pakai masker, tingkat penularannya 5%. Kalau yang namanya pengidap virus corona COVID-19 pakai masker, berjumpa dengan orang yang sehat pakai masker, tingkat penularannya 1,5%. Tapi kenapa ada orang yang mengatakan saya udah pakai masker Pak, saya udah pakai masker Bu, saya udah kenakan masker tapi masih tertular. Ternyata ditemukan hasil penelitian bahwa ada pemakaian masker yang salah. Coba kita lihat gambar ini. Jangan kenakan masker yang longgar dengan celah di bagian samping. Jangan biarkan dagu Anda terpapar. Jangan kenakan masker hanya dengan menutupi ujung hidung. Jangan pasang masker di bawah hidung Anda. Dan jangan kenakan masker hanya hiasan di leher di bawah dagu. Pakai masker yang benar. Jadi kita harus tahu, kita harus punya pemahaman yang benar bahwa penggunaan masker yang benar itu yang tepat akan membuat kita tidak tertular yang namanya virus corona. Namun sekarang ditemukan lagi ada sebuah penelitian baru bahwa yang namanya masker scuba itu tidak efektif. Ini saudara, saya punya masker scuba. Ini 3 lusin saya punya saudara. Karena emang masker scuba itu enak banget dipakai, ya melar ya, tidak nggak terlalu tebal dan enak nafasnya. Dan saya beli di Tokopedia. Ini promosi dikit buat Tokopedia ya. 3 lusin banyak banget. Tapi baru-baru ini ditemukan bahwa masker scuba tidak efektif. Hanya bisa melindungi 5% saja, 5% saja. Kalau seorang punya virus corona, mengidap virus corona, dia cuma terlindung 5% saja. 90% dropletnya itu masih bisa tembus dan menulari banyak orang. Makanya sekarang sudah mulai dilarang ya masker scuba. Nah saudara-saudara, saya juga nggak tahu mau diapa ini masker scuba ini ya. Mungkin saya mau berikan buat binatang yang ada di rumah saya, itu kecoa dan cicak ya. Nah saudara-saudara, begini. Ternyata kita harus punya pengetahuan yang benar. Ini poin yang saya mau sampaikan. Kenapa saudara? Karena dalam belajar ada namanya Bloom's Taxonomy. Saudara boleh lihat piramid ini. Di dalam belajar lihat fondasi yang paling bawah adalah knowledge, pengetahuan. Dari knowledge punya pemahaman, to understand, comprehensions. Baru application. Jadi praktek kita benar kalau punya pengetahuan yang benar. Kenapa ada banyak orang nggak pakai masker yang benar? Karena pemahamannya, pengetahuannya tentang masker, penggunaan masker ya itu tidak benar, tidak tepat. Demikian juga dalam Alkitab saya baca firman Tuhan berkata dalam bahasa Inggris Hosea chapter 4 verse 6 mengatakan my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman Tuhan. Dalam perjanjian lama umat Tuhan dihukum Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Mesir, mereka menyembah dan mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak punya yang namanya pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, supaya kita jangan binasa. Karena kenapa? Kalau kita kurang pengetahuan firman Tuhan, kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita tidak hidup dalam firman Tuhan, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Makanya saudara, kita harus punya pengetahuan firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, dan kita harus menghidupi yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kami tetap melayani Bapak Ibu sekalian walaupun suasana pandemik seperti begini. Kenapa? Karena kami mau supaya jemaat Tuhan dalam situasi yang seperti ini, dalam pandemik virus COVID-19 ini, kita tetap punya pengetahuan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, dan kita menjadi umat Tuhan yang menang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tetap melayani Bapak Ibu sekalian dalam 2 format ibadah. Kita ada ibadah yang dilakukan settingnya di rumah saya yang bisa diakses mulai jam 6 pagi, dan ibadah jam 10 itu live streaming dari gereja. 2 khotbah yang berbeda. Kasih share ya, berikan link YouTube
channel GB Ebenezer Official kepada banyak orang supaya mereka juga diberkati Tuhan. Saya dapat respon yang luar biasa kalau seseorang dalam situasi yang seperti ini, banyak yang di PHK, banyak yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka tetap menerima firman Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Orang tua, ibu, opa, oma, anak, cucu kita harus tetap beribadah. Kita punya ibadah tiap hari Minggu jam 9, itu untuk anak-anak EHK. Dan orang-orang muda jam 3 sore khusus ada ibadah buat orang-orang muda. Nah, ibu-ibu ya, hari Sabtu ada ibu-ibu punya acara ibadah khusus dipimpin oleh Ibu Fiona Pais. Ini sebuah ibadah yang khusus untuk worship, untuk penyembahan. Saya percaya situasi apapun yang kita alami, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita punya pengetahuan firman Tuhan yang benar, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang kuat dalam berbagai situasi. Saya tetap mendorong jemaat Tuhan untuk melakukan 3M, tapi sekarang ditambahkan 4M. Ya, Pak Dr. Yunus Min, hamba Tuhan, penatua kita, memberikan 4M juga ya buat saya. Jadi saya mau sampaikan buat jemaat Tuhan ya, 4M. Yang pertama adalah selalu menjaga jarak, hindari kerumunan, foto-foto ya, hati-hati. Kadang-kadang pas foto-foto buka masker suka ngomong ya, itu harus hati-hati. Kalau buka masker mesti kayak diem begitu, jangan ngomong ya, enggak gitu ya. Yang tahu lebih kita menghindari yang namanya kerumunan. Yang kedua, harus selalu membasuh tangan, cuci tangan ya selama beberapa detik. Dan yang ketiga, selalu pakai masker yang benar ya. Dan yang keempat, meningkatkan imun dan iman kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.